Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Pelayanan Publik Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ainayatus Soleha. Saya Misela Zafira. Saya Farel Balna. Pada video ini kami akan membahas tentang studi kasus yang telah kami teliti. Tahukah kalian bahwa Banten memiliki wilayah strategis? Ini dibuktikan dari adanya dua tempat di mana orang-orang bisa dapat berpindah dan juga baik dari jalur logistik maupun perorangan itu sendiri. Dibuktikan dari adanya dua tempat, yaitu yang pertama ada di Pelabuhan Merak dan juga yang kedua itu ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, dua tempat ini pasti memiliki sisi positifnya masing-masing. Namun ada sisi negatif, yaitu masifnya jalur perdagangan narkotika ataupun perpindahan narkotika dari beberapa tempat ini. Dibuktikan dari BNNP Banten atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten mencatat pada tahun 2023 memiliki kenaikan yang cukup signifikan dalam peredaran narkoba. Dengan barang bukti ada ya 15.000 gram sabu dan juga 63.000 gram ganja. Kasus yang mencengangkan bahwa di Kota Serang ditemukannya ada rumah produksi pil PCC atau pil narkotika. Ditemukannya 7 juta pil yang ditemukan pada produksi pil PCC di daerah Kota Serang. Di sini teman-teman bakal melihat bagaimana proses manajemen pelayanan publik itu berlangsung, baik dalam sistem koordinasi dan lain-lainnya, dan juga bagaimana penyebab ini bisa terjadi serta solusi yang akan kami berikan untuk BNNP dan juga sektor stakeholder lainnya di penanganan kasus narkotika dan narkoba di Kota Serang ataupun Banten. Terima kasih. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah rawan peredaran narkoba di Indonesia. Jalur darat dan udara menjadikan Banten titik strategis dalam distribusi barang haram ini. Dalam kunjungan kerja ke Mapolda Banten, Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Rano Alfat menggelar audiensi bersama aparat penegak hukum dan BNN. Pertemuan ini membahas pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya pemberantasan narkoba yang kian masif di Banten. Komisi 3 juga menyoroti keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan narkoba. Syarifuddin Suding menegaskan anggota yang terbukti terlibat harus dipecat tidak hormat. Komisi 3 mengingatkan bahwa Banten memiliki banyak titik rawan jalur narkoba. Kepolisian diminta lebih protektif dan sigap dalam menangani kasus tersebut. Sinergi antar instansi dan pendekatan kepada masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan bersih dari narkoba. Jadi di wilayah Banten ini ada beberapa kabupaten kota memang marak peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya sejenis eksimer dan tramadol. Dalam laporan kami menyoroti 5 poin utama. Yang pertama, tingginya peredaran narkoba. Banten itu memiliki 3 akses utama, yaitu laut dari Pelabuhan Merak, darat dari jalan tol antar kota antar provinsi, kemudian dari udara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua, minimnya kinerja BNNP Banten. Dari berbagai kasus yang telah terungkap, justru kasus tersebut diungkap oleh kepolisian, bukan dari BNN itu sendiri. Kemudian ketiga, keterlibatan oknum aparat. Beberapa oknum aparat diduga ikut terlibat, yang tentu saja dapat merusak citra penegak hukum. Kemudian yang keempat, kurangnya koordinasi antara lembaga seperti antara BNN, Polri, TNI, dan Pemda, sehingga upaya pemberantasan jadi tidak maksimal. Kemudian yang terakhir adalah dampak sosial yang luas. Penggunaan narkoba meningkatkan kriminalitas dan mengancam masa depan generasi muda.
Manajemen pelayanan publik. Dari perspektif administrasi publik, masalah peredaran narkoba di Banten ini bisa dianalisa melalui konsep manajemen pelayanan publik yang mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, perorganisasian, yang ketiga, pergerakan, dan yang keempat itu pengawasan. Namun sayangnya, dari keempat fungsi utama ini masih belum berjalan cukup optimal, dikarenakan yang pertama ini perencanaannya belum cukup matang. Terlihat dari belum adanya strategi pencegahan narkoba jangka panjang yang terpadu antara BNNP, kepolisian, dan pemerintah daerah. Yang kedua, perorganisasian ini cenderung lemah. Koordinasi antara lembaga ini masih kurang jelas, bahkan sering tumpang tindih atau saling menunggu. Yang ketiga ini, pergerakan atau pelaksanaannya di lapangan juga belum cukup efektif. BNNP sebagai lembaga utama pemberantas narkoba justru malah kalah cepat dibanding kepolisian dalam banyak kasus. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap jalur masuk narkoba dan terhadap oknum aparat yang masih terlibat yang sangat longgar sehingga penyalahgunaan wewenang kerap terjadi. Padahal, jika fungsi-fungsi keempat itu dijalankan secara maksimal dan terintegrasi, maka manajemen pelayanan publik ini bisa menjadi alat yang kuat dalam mengendalikan dan mencegah peredaran narkoba. Maka, perbaikan manajemen internal dan peningkatan koordinasi eksternal menjadi hal yang sangat penting. Jadi, ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan dalam upaya menekan peredaran narkoba. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP perlu dilakukan agar kinerja lembaga tersebut semakin optimal. Yang kedua, penting untuk memperkuat kerjasama antar lembaga secara sistematis dan berkelanjutan mengingat permasalahan narkoba merupakan isu lintas sektor yang memerlukan sinergi berbagai pihak. Yang ketiga, penyebaran edukasi mengenai bahaya narkoba harus ditingkatkan, khususnya di lingkungan sekolah dan komunitas pemuda melalui pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda. Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Terakhir, pengawasan di titik-titik rawan seperti pelabuhan dan bandara harus diperkuat dengan dukungan teknologi guna mencegah masuknya narkoba melalui jalur transportasi. Kita juga jangan melihat sisi penegakan hukumnya aja, tapi distribusi barang obat-obatan berbahaya ini juga harus kita tahu. Ya, jadi harus dari berbagai stakeholder terkait. Nah teman-teman, itu merupakan hasil pemaparan dan juga diskusi kami tentang bagaimana manajemen pelayanan publik terhadap peningkatan kasus narkotika yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih.